Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membuat video mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa. Sebelumnya, kali ini aku sengaja memakai baju berwarna merah dan putih karena tepat pada hari ini, tanggal 1 Oktober, sebagai hari peringatan kesaktian Pancasila, yang mana hari peringatan kesaktian Pancasila ini dengan tujuan mengenang kembali bagaimana sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian bertujuan juga untuk mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi, karena peringatan ini dikaitkan dengan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan G30 SPKI, yang mana pada pemberontakan itu 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah telah gugur. Maka dari itu marilah kita mendoakan para pahlawan yang sudah berjasa kepada bangsa Indonesia. Baik, kita lanjut kepada materi. Yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia, yang mana terdapat dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Sehingga dapat disimpulkan Pancasila adalah rumusan dan pedoman bagaimana kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mengapa Pancasila sangat penting bagi kehidupan kita? Akan saya bacakan fungsi dan kedudukan dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sehingga sangatlah penting bagi kita sebagai warga Indonesia untuk mempelajari dan mendalami apa itu Pancasila bagi kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara pengimplementasiannya? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana berarti bahwa kita sebagai warga Indonesia harus mempercayai adanya Tuhan dan masuk kepada agama, serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan. Cara pengimplementasiannya, saya sebagai umat muslim beragama Islam, maka wajib untuk beribadah seperti sholat 5 waktu dan mengaji. Kemudian saya juga perlu adanya toleransi terhadap agama lain. Apalagi sekarang saya sudah menjadi mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dan saya bertemu dengan banyak mahasiswa yang beragama selain Islam. Ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Sehingga di posisi ini saya tetap harus berteman dengan mereka walaupun berbeda agama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana memiliki arti semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan dari mana agamanya, dari mana rasnya, dari mana sukunya, dari mana adatnya. Dan cara pengimplementasiannya adalah kita harus menghormati kepada semua orang, baik muda ataupun tua, baik perempuan ataupun laki-laki, ataupun orang-orang yang memiliki dalam arti jabatan tinggi, dan orang-orang yang memiliki dalam arti tidak mempunyai kekuasaan, tetapi kita wajib menghormati semua orang. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, yang mana kita sebagai warga Indonesia, kemudian pemuda, wajib untuk berupaya menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia, yang mana bisa dicontohkan dengan salah satunya ketika sekolah saya sering
menjadi pengibar bendera, baik di sekolah ataupun dalam peringatan 17 Agustus. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita contohkan, yaitu kita toleransi kembali dalam hal budaya, suku, ras, karena balik lagi sebagai mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, saya dipertemukan dengan teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai budaya. Contohnya saya dari Sunda, kemudian teman-teman saya banyak yang dari Jawa, sehingga pada kesempatan ini saya bisa belajar bagaimana kehidupan atau bagaimana budaya dari Jawa itu, dan mereka juga sebaliknya bisa mengetahui bagaimana Sunda itu. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana cara pengimplementasiannya? Untuk mengimplementasikan nilai ini, kita harus ingat bahwa Indonesia sejak dahulu memiliki nilai khas, yaitu musyawarah dalam memutuskan satu putusan ataupun satu sengketa. Sehingga dalam arti ini, kita sebagai pemuda, contohnya bisa kita ikuti organisasi yang ada di desa masing-masing, yaitu Karang Taruna, yang mana dalam Karang Taruna ini kita terbiasa berkumpul dengan pemuda-pemuda lain, sehingga kita terbiasa untuk musyawarah apabila ada kegiatan ataupun peringatan-peringatan di tingkat desa dahulu. Itu juga sudah mengajarkan kita bagaimana bermusyawarah. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dalam arti ini kita harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana contohnya ataupun implementasiannya? Kita bisa menyisihkan sedikit rezeki kita untuk dibagikan dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Walaupun hal kecil, baik itu uang ataupun makanan, namun bagi mereka yang sangat membutuhkan itu sangatlah berharga. Apalagi kita sebagai pemuda, sebagai generasi penerus, maka kita dari sekarang harus belajar bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan itu. Nah, itulah sebagian kecil cara bagi saya pribadi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pengimplementasian ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan sejak sekarang kita bersama-sama belajar untuk memahami serta mengerti apa itu Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton.